Bagi teman-teman, saya di sini akan melakukan pembelajaran mengenai deskripsi benda. Pertama, ada karakteristik kata benda. Kata benda alias nomina adalah salah satu jenis kata yang kerap ditemui pada karya sastra maupun tulisan resmi dalam bahasa Indonesia. Sesuai tata bahasa baku bahasa Indonesia edisi ketiga, keberadaan kata benda alias nomina ini ternyata dapat dilihat dari tiga segi pandang, yaitu segi semantis, segi sintaksis, dan segi bentuknya. Lanjut pada bagian kedua, berbagai sudut pandang mengenai kata benda. Yang satu, nomina dilihat dari perilaku semantisnya, yaitu nomina yang mengandung fitur semantik universal. Universal itu yang bersifat umum. Contohnya pada kata sapi. Dalam bahasa Indonesia, sapi memiliki makna berupa hewan ternak berkaki 4 dengan mata berjumlah 2, warna tubuh yang memiliki corak hitam putih, coklat 3, coklat putih, dan menghasilkan susu. Selanjutnya, nomina kedua, nomina mengandung fitur semantik kodrati, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan yang lumrah pada kata tersebut. Misalnya kata semangka. Semangka yang merupakan kata benda memiliki fitur semantik kodrati yang berukuran, berat, warna, dan bentuknya yang bundar. Ketiga, jenis kata benda dalam bahasa Indonesia. Satu, nomina dasar. Nomina dasar terbagi menjadi dua, yaitu nomina dasar khusus, nomina dasar umum. Yang kedua, ada nomina turunan, yaitu diturunkan melalui adanya proses afiksi atau imbuhan. Yang pertama, A. Proses afiksi imbuhan. B. Proses pengolahan reduplikasi. Dan terakhir C. Pemajemukan. Selanjutnya pada bagian keempat, perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Satu, kata benda konkret ialah benda kata wujudnya, bendanya kelihatan tampak dan dapat dilihat oleh panca indera manusia. Terus kalau kata benda abstrak ialah kata benda wujudnya, bendanya tidak terlihat, tidak tampak, dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Berikut contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Kata-kata konkret adalah kata-kata yang menunjuk objeknya yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium. Nah, contohnya seperti komputer, printer, pemadai buku, kamus, dan lain-lainnya. Selanjutnya, contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Kata abstrak adalah kata yang mengacu pada sifat, konsep, dan gagasan menurut Atoko Tondok pada tahun 2009 halaman 11. Nah, contohnya konsep abstrak ini misalnya kecantikan, kenegaraan, kemakmuran, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian materi yang pertama. Oke teman-teman, lanjut kita bab kedua, membahas identifikasi diri. Identifikasi diri atau bisa dikenal identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seorang jati diri, sedangkan kata sosial didefinisikan sebagai yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian, kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah menuliskan nama diri. Nama diri atau dikenal pronoun adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, dan sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu, seseorang disapa dan dipanggil, dan tempat, gagasan, atau sesuatu disebut atau dikenal. Contohnya, nama saya Rivaldi Sultan Azharuddin, nama panggilan saya Sultan. Nah, itu contohnya teman-teman. Selanjutnya, menuliskan nama keluarga dengan kekerabatan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di mana di dalamnya banyak terjadi proses pembentukan karakter yang sangat penting bagi seorang untuk terjun di masyarakat. Ada beberapa jenis keluarga, yakni keluarga inti, keluarga konjugal, atau dua pihak orang tua, itu juga luas yang ditarik atau garis keturunan di atas keluarga aslinya. Sedangkan pada tingkat sekolah dasar, siswa diharapkan bisa menyebutkan nama ayah dan ibu dan kerabatnya, juga jumlah anggota keluarganya. Contoh, nama saya Rivaldi Sultan Nazarudin. Perkenalkan, nama ayah saya Faizal Nurdin, nama ibu saya Yuli Ningrum, dan nama kakek saya Jamaluddin. Dalam pembentukan nama-nama yang diberikan orang tua kepada anak mereka bervariasi tergantung dari asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, dan pendidikan yang diterima orang tua. Nama berasal dari keluarga. Selanjutnya, nama diri dengan status sosial. Dalam kehidupan sosialnya, seseorang memiliki peran dan jabatan masing-masing. Peran dan jabatan itu ditentukan dari usaha atau upaya mereka yang lakukan. Status berarti identitas pribadi seseorang.
beberapa macam status sosial, yaitu ada ascribed status, yaitu sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor turunan, contohnya faktor dari kebangsaan. Lanjut ke yang kedua ada achieved status. Achieved status adalah status yang diperoleh seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contohnya, untuk menjadi sarjana harus melalui perjuangan terlebih dahulu melalui pendidikan untuk mendapatkan suatu gelar setelah menamatkan suatu pendidikan. Yang ketiga ada assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Pada dasarnya status yang diperoleh adalah akibat dari status yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Contohnya, seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas perjuangannya. Selanjutnya, menuliskan nama diri dengan pangkat akademik. Gelar adalah sebutan kehormatan kebangsaan atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang seperti Raden, Tengku, Doktor, Sarjana Ekonomi, atau nama tambah sejak nikah atau setelah tua sebagai kehormatan. Gelar akademik sering juga disebut dengan titel yang berasal dari serapan bahasa Belanda. Kata titel berbahasa titulus akademik terdiri beberapa seperti sarjana, ada bachelor, magister atau master, doktor, dan ditambah dengan alimadia atau diploma. Contohnya yaitu AS Surajudin, Mohayamin, Jajah HS, Rifai Sultan Nazaruddin, SPD. SPD itu mempunyai makna juga teman-teman, misalnya sarjana pendidikan, SE sarjana ekonomi, SPDI sarjana pendidikan Islam, SH sarjana hukum. Selanjutnya pada bab 3 kita akan belajar mengenai kalimat sapaan. Sapaan adalah morfem kata atau frase yang digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang yang diajak bicara atau saling merujuk dalam situasi pembicaraan, dan berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat sapaan. 1. Penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. 3. Dipengaruhi oleh adat istiadat. 4. Pemilihan bentuk kata sapaan yang dipengaruhi oleh status. Berikut contoh kalimat sapaan. Yang pertama, menyapa guru. Selanjutnya, contoh kalimat sapaan. Yang pertama, menyapa guru. Contohnya, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Derajo. Yang kedua, menyapa orang tua. Selamat siang Ayah, selamat siang Bunda, selamat siang Sultan. Mengucapkan terima kasih. Budi mengucapkan, Budi, buku ceritamu telah aku baca, terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali Tuti. Adapun kalimat sapaan untuk teman sebaya, yaitu hai apa kabar Nani, alhamdulillah kabarku baik. Kalimat sapaan untuk yang lebih tua, selamat sore Pak Guru, diucapkan ketika bertemu Bapak Guru di sore hari. Selanjutnya bab keempat, yaitu mengenai dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah sebagai sebuah percakapan dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya, atau karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Bila peserta dialog dua orang, contohnya biasanya orang bertelepon, tanya jawab, wawancara, bicara empat mata, dan sebagainya. Bila peserta lebih dari dua orang, biasanya dalam diskusi, seminar, sarsehan, musyawarah, simposium, dan sebagainya. Dalam penilaian bahasa, dialog mencakup A. Pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, pilihan kata yang tepat atau diksi, struktur kata yang tepat, kalimat yang baik, ragam bahasanya. Selanjutnya, struktur dialog. 1. Ada orientasi, 2. Komunikasi, 3. Resolusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dalam sebuah prolog dikemukakan juga para pemain, gambar, setting, dan sebagainya. Prolog adalah kata pendahuluan dalam akun drama. Prolog memainkan peran yang bisa dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lapan cerita yang akan disajikan, kenalan tokoh-tokoh dan pameran serta konflik dijelaskan dalam prolog. Unsur-unsur prolog ada 1. Tokoh, 2. Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Yang 3. Latar belakang. Biasanya ditulis oleh penulis, selanjutnya membaca dapat mengetahui bagaimana awal mula cerita. Selanjutnya kita membahas epilog. Epilog ada kata
seseorang memperoleh ilmu dengan pengetahuan serta pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. 1. Pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. 1. Membaca cepat. 2. Membaca sekilas. 3. Membaca intensif. 4. Membaca ekstensif. 5. Membaca nyaring. Yang keenam, membaca memindai. Selanjutnya kita akan membahas membaca petunjuk. Dalam setiap kemasan sebuah produk biasanya dituliskan aturan pemakaian, kandungan, isi kemasan, petunjuk keamanan, petunjuk cara pemakaian, dan yang lainnya. Di kehidupan sehari-hari pastilah kita menemukan hal tersebut, dan hal tersebut haruslah kita perhatikan dan memahami dengan seksama. Biasanya kita mendapatkan salah satu petunjuk tertulis pada kemasan seperti makanan, minuman, obat, ataupun pada beberapa barang elektronik yang lainnya. Ciri-ciri teks dalam petunjuk. A. Dicetak di atas penutupan kemasan. B. Ditunjukkan kepada konsumen agar dibaca sebelum mengkonsumsi atau menggunakannya. C. Berisi keterangan, instruksi, saran, dan peringatan kepada konsumen. Selanjutnya pada bab 6, tata cara membaca puisi dan tata cara membaca teks. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata indah dan kaya makna. Karya sastra yang singkat, padat, menggunakan bahasa yang indah, singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Pada maksudnya yang puisi digarap dengan pilihan kata yang mendukung kekuatan rasa dan makna. Selanjutnya ada prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang dibentuk tulisannya bebas dan terikat dengan sebagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Secara bahasa etimologis, kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Selanjutnya ada jenis puisi dan prosa. Jenis puisi ada puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif, ada satire, puisi kritik sosial. Jenis prosa. Yang satu ada prosa lama, hikayat, sejarah-sejarah, kisah-kisah, dongeng, maupun selanjutnya ada prosa baru, ada roman, novel, cerpen, kritik, dan resensi. Tata cara membaca puisi. 1. Lafal, cara pengucapan bunyi, jeda, hentian sebentar dalam ujaran. 3. Intonasi, ketepatan penyajian, tinggi, rendah nada. Tata cara membaca teks. Sebagai contoh, guru dapat mengenal salah satu kalimat kompleks strukturnya dari baca. Kalimat itu dianalisis satu bagian-bagiannya, kata penghubung yang menghubungkan pikiran-pikiran yang ada di dalamnya, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, siapa, yang berperan, di mana peristiwa berlangsung. Kegiatan memahami dan menganalisis kalimat seperti itu merupakan aktivitas yang menarik jika kalimat diambil bermakna bagi kehidupan siswa. Tipe-tipe teks bacaan. Ada paragraf naratif, paragraf eksekutori, 3. Paragraf ringkasan. Baik, pada bab 7 kita membahas menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu pilihan dasar yang harus dikuasai siswa di kelas rendah, karena jika kemampuan menulis di kelas rendah tidak baik, sangat memungkinkan ketika di kelas atas siswa tidak baik juga. Tujuan menulis tegak bersambung yaitu melatih siswa agar dapat menulis dengan cepat, tulisannya bisa lebih indah dan rapi, serta tidak memungkinkan anak menulis berterbalik-balik. Itu juga menulis tegak bersambung, motorik halus siswa dapat berkembang dengan baik. Pengenalan buku tulis halus. Media buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis yang berfungsi untuk menulis pemulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Menjelaskan menulis tegak bersambung memiliki langkah diantaranya. 1. Pemegang pensil. 2. Siswa menuliskan huruf dengan benar. 3. Penulisan huruf setiap huruf benar yaitu tegak lurus dan dengan tidak miring ke kiri dan kanan. 4. Ukuran huruf atas dan bawah disusun hingga menyentuh garis. Contoh huruf berkaki Y, J, G, dan F. Tuliskannya hingga menyentuh garis bawah. Sedangkan huruf berleher L, K, H, dan B tuliskannya hingga menyentuh garis atas. Kesalahan dan keterampilan nulis huruf tegak bersambung. 1. Kesalahan dalam memberi penutup di akhir huruf. B. Yang kedua, kesalahan dalam memberi putaran atau lingkaran pada huruf. 3. Kesalahan memberi titik pada huruf. 4. Kesalahan dalam memberi garis penghubung di tengah. Yang kelima, kesalahan memberi garis silang pada huruf. Yang keenam, kesalahan memberi ekor pada huruf.
Selanjutnya pada bab 8 kita akan membahas ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan menggunakan urutan isi dan sudut pandang dalam ringkasan, keindahan gaya, bahasa, ilustrasi, serta penjelasan cara terperinci dihilangkan, sedangkan sari karangan dibiarkan tanpa hiasan. Tujuan ringkasan ialah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku teks secara singkat. Perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan mempunyai ciri-ciri tidak meninggalkan urutan dasar karangan, kerangka dasar masih tampak jelas, memangkas gagasan utama menjadi ringkas. Sedangkan ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan, dia dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk dari suatu karangan panjang. Dan selanjutnya langkah-langkah menyusun ringkasan. 1. Membaca naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Membuat reproduksi. 4. Ketentuan tambahan. Selanjutnya pada bab 9 kita akan membahas parafase. Menurut KBBI, parafase adalah menggabungkan kembali suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Ciri-ciri parafase. 1. Bentuk tuturan berbeda. 2. Makna tuturan sama. 3. Substansi tidak berubah. 4. Bahasa atau cara menyampaikan berbeda. Langkah-langkah membuat parafase. 1. Membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. 2. Memahami jenis perubahan yang akan dilakukan. 3. Mengulang kembali dengan redaksi, bahasa, dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya pada bab 10 kita akan membahas surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Dalam tulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. Karakteristik surat resmi. 1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. 4. Menggunakan ragam bahasa yang resmi. 5. Menyatakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Adapun macam-macam surat resmi. 1. Surat pemberitahuan. 2. Surat perintah. 3. Surat permintaan untuk permohonan. 4. Surat peringatan dan teguran. 5. Surat susulan. 6. Surat panggilan. 7. Surat pengantar. 8. Surat keputusan dan surat-surat yang lainnya. Adapun definisi surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antar sesama teman atau keluarga. Surat pribadi surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dapat dikatakan surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini ditujukan sesama keluarga ataupun teman. Adapun karakteristik surat pribadi. 1. Tidak menggunakan kop surat. 2. Tidak ada nomor surat. 3. Salam pembuka dan penutup bervariasi. 4. Penggunaan bahasa bebas sesuai ketentuan tulis. 5. Format surat bebas. Selanjutnya pada bab 11 kita akan membahas pengertian formulir dan kwitansi. Formulir adalah sebuah lembar kertas yang dirancang dengan format tertentu dan berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh seseorang untuk keperluan administrasi, pendaftaran, atau pengajuan. Formulir digunakan untuk mengumpulkan informasi secara terstruktur dan menggunakan proses pengolahan data. Tujuan penggunaannya untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh individu atau pihak pengisi dapat dikelola dengan baik secara cepat. Selanjutnya, pengertian kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan atau penyerahan uang secara tunai. Kwitansi merupakan surat atau dokumen yang di dalamnya memuat tanggal isi dan lokasi terjadi transaksi, dimaksudkan atau untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan jual beli dan penerimaan uang oleh penjual dari pembeli dan digunakan untuk pembuktian. Hukum pembuktian menolak adanya surat sebagai alat bukti tulis yang terbagi menjadi dua, yaitu alat bukti berupa akta dan surat yang bukan akta. Adapun ragam bentuk formulir. 1. Formulir pendaftaran. 2. Formulir anggota. 3. Formulir kartu atau bahasa pos. 4. Formulir pendaftaran riwayat hidup. Selanjutnya ada ragam bentuk kwitansi, kwitansi pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transfer uang. 4. Kwitansi cash resep. 5. Kwitansi surat terima uang. Selanjutnya pada bab 12 terakhir kita membahas pidato. Pidato definisikan sebagai suatu pidato bicara di depan umum atau
spontanitas. Berikut cara membacakan pidato yang baik, diantaranya: 1. Menyampaikan pidato dengan sikap dan gaya yang wajar. 2. Mengucapkan kata-kata dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Mampu mengatur suara sehingga terdengar indah dan berirama. 4. Memahami kondisi serta situasi pendengar. Oke, cukup sekian pembelajaran kita dari bab 1 sampai bab 12 mengenai mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih.